semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja. Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan konsolidasi contoh yang kedua ya. Sebelumnya kalian udah lihat ya, saya udah jelaskan di sini konsolidasi itu ciri-cirinya adalah price bergerak dalam box, kemudian terjadi setelah adanya uptrend terutama di ranging market ya. Habis downtrend panjang, kemudian price retrace. Nah, habis retrace ini biasanya dia akan konsolidasi. Cukup sering ya, atau memang dia downtrend kemudian langsung konsolidasi juga bisa. Cuma dia memang seringnya muncul umumnya di ranging market. Ya, kalau di trending market dia biasanya setelah akhir dari trending market biasanya ada juga. Karena di sana akan masuk fase ranging. Kemudian pertama indikasinya gagalnya reversal pattern ya. Jadi Morningstar, engulfing, hammer ya, semua gagal di sana. Dan kemudian kenapa terjadi konsolidasi? Karena memang price terjebak di antara dua resisten dan support yang kuat, sama-sama kuat ya. Bisa round number dengan EMA, bisa EMA dengan EMA, bisa Fibonacci rasio dengan EMA, dan kombinasi lainnya yang masih banyak lagi. Bisa Bollinger Band juga termasuk ya, terjebak di antara dua Bollinger Band. Kemudian untuk mengenali konsolidasi apa itu, biasanya candlenya silih berganti ya. Habis candle merah muncul candle hijau, habis itu merah lagi, hijau lagi. Dan ini harus disesuaikan dengan time frame kita teman-teman ya. Kalau di time frame 1 menit itu biasanya nggak tentu sih, biasanya umumnya 5 candle, 4 candle dia breakout ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga banyak candle ya. Tergantung bagaimana kita melihat breakoutnya. Nah, kalau biasanya akhir dari konsolidasi itu candle sudah memulai membentuk warna yang sama, artinya setelah konsolidasi dia mulai membentuk trend ya, karena warna candlenya sama. Atau dia juga akan membuat yang namanya ekor ya, rejection yang menandakan buying pressure atau selling pressure dengan konfirmasi candle spesifik ya, atau significant candle. Nah, setelah breakout ini bisa tunggu retracement, kemudian bisa melakukan penerusan trend ya kalau udah breakout. Oke, sekarang kita bahas contoh nomor 2 ya. Karena contoh nomor 1 udah, ini nomor 2 sekarang. Oke, kondisi market gimana? 20 EMA, 50, 100, 200 uptrend ya. Cuma memang di sini ada round number. Nah, biasanya kombinasinya ini antara round number dan sesuatu di sini, kayaknya rasio Fibonacci ya. Karena di sini nggak ditunjukkan oleh Bollinger Band, nggak ditunjukkan oleh EMA, artinya di sini ada rasio Fibonacci. Kalau nggak 61,8 ya 2618 di sini ya. Melihat pergerakan candlenya yang sedikit bombastis ya, biasanya di sini ada 2618. Oke, apa yang terjadi? Kita lihat bullish candle ya. Kemudian ada doji, ini harusnya selling pressure dan memang menjadi selling pressure. Cuma di sini selling pressure-nya kurang meyakinkan ya, karena dia tidak terlalu ke bawah ya, tidak terlalu menembus yang namanya 50%. Kemudian di ini setengah dari ekor doji ini juga support ya. Tapi di sini pada umumnya membentuk yang namanya evening star ya. Sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian kita tinggal tunggu konfirmasi di candle ini. Dia harus reject dari atas dan close sebagai bearish untuk menciptakan evening star. Ternyata dia bullish ya. Ternyata dia bullish, dan bullish ini juga nggak meyakinkan. Ini karena bullishnya juga nggak nembus ekor sini, kemudian nggak juga menembus round number. Artinya
kemungkinan di sini udah ada indikasi konsolidasi. Makanya rejection di sini kita bisa sell. Sell, kemudian kita lihat closingnya sama dengan opening, buy ya. Sama. Kalau udah lewat itu jangan ya. Cuma 2 kali aja. Kalau udah muncul konsolidasi pertama, sell, buy. Kalau di uptrend. Kalau di downtrend, sell. Kalau di downtrend gimana ya? Tergantung bentuk candlenya ya. Kalau di sini bullish konfirmasinya maka sell buy. Kalau di downtrend biasanya bearish konfirmasinya maka buy sell ya. Jadi 2 kali kita langsung open ya, gitu. Dan di akhir downtrend ini adalah akhirnya. Akhir konsolidasi kok akhir downtrend ya. Di sini kita belum tahu konfirmasi candle ini apa, tapi karena ini konsolidasi dan ini nggak nembus wick ini ya, maka harusnya dengan rejection kita bisa ikut sell. Kalau yang berani ya. Kalau yang nggak tahu ya, kita tunggu konfirmasi engulfing. Dan engulfing ini cukup signifikan nembus yang namanya deviasi 1. Maka di sini bisa sell. Karena konsolidasi udah ditembus ini ya, zonanya. Oke, itu teman-teman. Itu secara umum itu ya, reversal pattern nggak jadi, kemudian continuation nggak terlalu signifikan, di atasnya masih ada level support atau resisten ya, kemudian bisa sell buy. Kemudian contoh nomor 2 apa ini? Kondisi market 20 EMA 50 100 200 downtrend ya, ini cukup bagus untuk downtrend, ternyata downtrend dan retrace. Nah, habis retrace dia konsolidasi. Apa ciri-cirinya kalau di sini? Ciri-cirinya adalah ini membentuk candle hammer seperti hanging man ya. Dan memang dia terjadi hanging man. Cuma dia memang di sini level support. Jadi ini adalah formasi. Kalau kita bilang bisa kita katakan evening star ataupun bisa katakan evening star ya. Dan kita tunggu konfirmasi selanjutnya, candlenya ini bullish ya. Ternyata close tidak melebihi closing dan opening ini, artinya di sini bisa sell. Cuma memang hasilnya di sini doji ya, sell buy bisa. Kalau kita mau tunggu juga, tunggu di resisten banget ya, kita tunggu di sini. Jadi udah 3 candle sell buy. Kemudian kalau ini ditunggu, tapi ini konsolidasinya kan di sini ya. Kalau ini masih masuk juga di sini ya, masih masuk. Tapi ini udah kurang meyakinkan ya, karena candlenya udah dalam banget. Jadi kemungkinan di sini kita anggap sebagai breakout, tapi ternyata enggak ya, masih dalam zona konsolidasi. Dan dia membentuk 2 candle selama resisten ini enggak ditembus ya. Tapi memang ini ada doji yang menjebak ya, bisa. Jadi hati-hati ya di konsolidasi. Kalau ini katakanlah, tapi kalau menggunakan ini nggak ada reversal pattern ya. Karena kalau reversal pattern tuh kayak gini. Ini engulfing. Dan di sini kalau gini, di sini kita sell di resisten bisa. Kemudian kalau kita buy di sini juga bisa ya. Tapi memang ini agak riskan ya. Oke teman-teman, bisa kayak gitu, cuma kita harus tahu mana resisten, mana support, itu aja. Kemudian contoh yang nomor 3, kondisi market 20 EMA 50 100, sebelumnya downtrend ya. Ini pasti ada uptrend di sini, kemudian di sini down, kemudian dia retrace, kemudian dia down. Nah, perhatikan di sini ada EMA yang seperti ini. Dia EMA mengerucut itu, artinya dia membuat triangle. Dan di sana adalah pola ranging yang banyak menciptakan konsolidasi.
Dan untuk di sini ini dia downtrend ya, retrace masih downtrend, ini masih ada trend ya. Kemudian terbentuk yang namanya morning star 1 2 3. Ini adalah morning star. Ternyata morning star gagal dan tidak menembus ini support ya. Jadi bisa di buy sell ya. Karena di sini ada yang namanya pengerucutan ya atau constriction. Jadi di sini bisa buy dan sell. Dan ini adalah mother candle menggunakan menggunakan morning star mother candle ya. Oke, kalau breakoutnya gimana ini? Breakoutnya di sini ini ya breakout karena di sini adalah support resistannya. Breakout signifikan ya. Di sini 2 candle retrace breakout, tunggu retracement, sell di sini ya. Kalau yang sebelumnya ini saya nggak ada breakoutnya ya. Saya nggak gini breakoutnya. Ini bisa. Ini kelihatan breakout, candle ini breakout. Bisa tunggu retracement atau gunakan candle ini bisa tunggu retracement sell. Kalau kayak gini lagi bisa di buy lagi di sini ya, karena ini sepertinya nggak nembus 50% dari hammer. Dan tren juga up. Oke teman-teman, itu dia konsolidasi yang nomor 2 contohnya. Nanti kalian bisa sesuaikan sendiri dengan selera kalian, dengan psikologi kalian trading itu stylenya gimana. Cuma di sini konsepnya aja udah diberikan dan nanti kalian bisa gunakan dan kembangkan sendiri sesuai dengan sesuai dengan psikologi dan keinginan kalian, gaya trading kalian gitu ya. Jadi antara saya dengan orang lain itu beda-beda gaya tradingnya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Saya ucapkan salam trader.